Kita tertarik untuk lebih banyak mempelajari dan pengen lebih tahu dan akhirnya si batu ini batu itu bercerita gitu. Bercerita. Gitu. Dia temennya batu-batu ini juga bercerita gitu. Iya. Bisa tahu seperti apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. Di sebelah sananya, emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Baik, sobat pencinta sejarah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai saja mengenai channel Jejak Jawa Dwipa. Apapun obrolan kita, kita coba berdiskusi, berdialog mengenai konten tentang Jejak Jawa Dwipa. Monggo Om Anto kalau ada. Sejarah itu ilmu yang unik ya. Kita sering bicara sejarah tentang peninggalannya, makanya kita tertarik mendatangi peninggalannya ya. Ya. Kadang-kadang dari peninggalan kita jadi punya banyak ide apa sebenarnya kehidupan waktu itu. Soalnya yang tertinggal itu yang menceritakan apa yang waktu itu terjadi, kira-kira gitu ya. Iya. Ada ya, kalau kita sadari itu kita tidak sadari sebenarnya tempat kita hidup di lingkungan kita itu sebenarnya banyak sekali jejak-jejak sejarah yang tidak bersuara gitu, tidak bersuara, tetapi sewaktu kita mau tertarik terhadap suatu objek yang mau kita dalami, mau kita kunjungi, itu kadang-kadang di situ tuh objek itu akhirnya bersuara gitu. Baik dari kita sewaktu kita coba searching, googling, atau kita nyari-nyari sumber-sumber sejarah, dan akhirnya sewaktu kita dalami, kita dipertemukan dengan suatu cerita-cerita yang seperti muncul sendiri ya. Seperti muncul sendiri. Kaget ya. Kayak gitu. Kayak gitu kejadian kita datang ke Batu Jaya melihat batu bata bertumpuk-tumpuk. Ya. Kalau kita hanya melihat itu batu bata ya batu bata aja ya. Betul. Tapi ternyata banyak gitu di belakang. Kalau kita kayak misalnya gini, konteksnya kita berkunjung di tempat wisata. Sekali lagi dulu kita pernah nyebut ya. Kalau kita datang ke Borobudur itu kayak sesuatu sudah entertain, bangunannya besar, banyak relief, meskipun terlalu berat kalau kita harus mempelajari reliefnya ya. Tapi kita cukup terhibur dengan sosoknya yang besar, agung, karena suatu teater yang megah kayak gitu, pemandangannya gunung-gunung di sekitarnya. Level dunia lah dia ya. Ya. Jadi ya kan ya susah juga untuk betul. Nah, berbeda dengan waktu kita dulu jalan-jalan di Batu Jaya ya. Hanya satu batu bata yang gedenya kurang lebih segini ya, tapi tebalnya segini kan. Tapi itu begitu kita pegang, kita lihat, kemudian kita beberapa kali juga diskusi dengan waktu itu pengamat yang asli situ ya, Pak Kaisan, waktu itu banyak bercerita, itu jadi batu bata benda mati itu hanya bercerita banyak gitu. Ya. Bercerita banyak yang akhirnya secara tidak sengaja kita tertarik untuk lebih banyak mempelajari dan pengen lebih tahu, dan akhirnya si batu ini batu itu bercerita gitu. Bercerita. Dia temennya batu-batu ini juga bercerita gitu. Iya. Di situ ada sumur yang kayak sumur ya. Memang ada yang sumur beneran, ada yang sebenarnya bukan sumur ya. Ya, sebenarnya candi. Candi karena terkenal sebagai sumur. Tapi ada juga yang sumur beneran waktu itu. Ya, sumur yang kita bisa bayangkan abad ke-5, abad ke-7 yang sekarang masih ada sumurnya. Makanya juga nama desanya juga Desa Sumur Jaya waktu di sana. Dan kita terus jadi menemui, oh temennya ada, batu bata sebelahnya ada, tumpukan batu batanya ada, berbentuk sesuatu yang besar. Kita lihat lagi besar lagi, belum diapa-apain, kita terus tiba-tiba melihat dengan perspektif yang berbeda ya. Iya. Jadi kita tiba-tiba lihat tempat itu jadi agung gitu.
Betul. Dari situ akhirnya kan kita mau nggak mau kan melalang buana untuk mencoba membayangkan lah tempat apa sih itu pada waktu itu. Kemudian akan tersambung lagi itu kita berada di mana pada zamannya itu seperti apa, yang cukup mengagetkan lagi, cukup mengagumkan lagi bahwa itu tuh ternyata seperti hub internasional Koying itu kan. Koying ya. Kita nggak terbayang. Yang ada di sini nih Koying. Betul. Jadi waktu pada abad 87 itu tuh seperti kalau kita bayangin itu ya bandar besar sekali gitu, transaksi dari Burma, dari negara-negara Asia Tenggara tuh dari situ, bahkan Cina ya itu sudah berinteraksi dengan orang-orang pendahulu kita, nenek moyang kita tuh di situ kayak gitu. Nah akhirnya kita melalang buana lagi, kenapa di situ, kenapa sungai, kenapa sungai ini kemana arahnya dan lain-lainnya. Jadi memang itulah uniknya sejarah ya. Di sejarah pasti ada rentang waktu ya. Kalau itu bercerita tentang abad 8 kan 700 Om. Iya. Sekarang tahun 2021, mundurnya itu 1400 tahun. Jadi pada saat kita mundur 1400 tahun ke titik itu, kemudian melebar. Kira-kira di sekitar itu dulu ada apa? Waktu kita bayangkan dan melihat sisanya, itu jadi kayak time travel juga kita ya. Betul. Bahkan time travel kita bukan cuma abad kelima ke sini. Bahkan ternyata time travel kita tuh jauh lebih tua dari situ. Oh, ternyata Batu Jaya itu sebelum itu era modern, sebelum prasejarah itu ada juga di situ. Akhirnya kita kan membayangkan lagi, merekonstruksi lagi bahwa kita jalan-jalan ke mana? Ke Buni itu ada pemberat jaring nelayan, kehidupannya berarti pesisir. Itu kondisi prasejarah ya, prasejarah itu Neolitik. Kita melalang buana lagi di Cekunang Bandung, nah ini kayak Bandung Purba ini ya. Ini juga sudah ada manusia purba di area di area mana? Kalau sekarang ini Gua Pawon itu apa tuh? Gua Pawon. Padalarang. Gunung kita bayangin Masikit, orang dari tiba-tiba di situ gimana? Nggak mungkin dong orang tiba-tiba langsung di puncak gunung. Pasti kan mereka kan traveling lewat suatu jalan lah. Nah ini kan kalau kita mulai explore yang kemarin kita ke titik temu, oh bisa jadi orang-orang ini berjalannya sampai ke atas. Kenapa sampai atas? Ya memang di sana waktu itu kan banyak binatang yang bisa dimakan, ada buah-buah yang sudah disediakan oleh alam, sumber kehidupan, danau pada waktu itu dan lain-lainnya lah. Dan akhirnya pasti kita semua tahu ya, zaman dulu kita belajar sejarah itu ada prasejarah yang masih nomaden, berpindah-pindah, terus akhirnya menetap bertani. Nah, Cibuni itulah Buni itu kan akhirnya orang Pasar mulai Mas Buni ya. Sekarang Babelan. Babelan. Nah, buktinya ya Pasar Mas. Nama sekarang yang tertinggal Pasar Mas. Namanya kadang-kadang masih tertinggal setelah 100 Kalau tahun. kita nggak mempelajari sejarah, bayangan kita apa? Oh, bayangan kita di situ tuh ada toko emas banyak. Pusat pasar ada, padahal bukan itu kan. Itu tuh karena dulu sangat mudahnya orang menggali ditemukannya emas, makanya penyebutannya itu pasar emas. Padahal pasar emas itu banyak orang menemukan emas yang ditemukannya itu bukan raw ya, bukan emas jadi udah jadi perhiasan. Dan itu dari masa-masa awal sejarah Indonesia. Kayak jadi mengunjungi peninggalan bersejarah, mencari tahu tentang peninggalan bersejarah itu memberi peluang kita untuk melebar dan berimajinasi juga ya. Iya. Memang uniknya juga itu ya. Tidak banyak yang eksak ya, kecuali carbon dating. Gitu, kalau carbon dating itu memang data eksak ya. Data eksak. Jadi misalnya kayak batu bata itu di carbon dating itu kan ketahuan ini dibentuknya kapan gitu. Tapi ya itu ada yang tidak perlu yang scientific itu pun sebenarnya kalau kita dalami, kita kunjungi, ya itu tadi yang kita sebutkan. Itu bicara sendiri ternyata. Seperti bicara sendiri. Sebenarnya channel ini tuh pengennya itu memberi perspektif, memberi memberi perspektif pemahaman. Kita belum tentu benar perspektif kita. Betul, tapi at least kita memberikan sudut pandang dan berusaha memunculkan ini loh
barang batu bata ini bercerita begini. Ya. Jadi silahkan dimaknai, silahkan direspon gitu. Jadi kita senang dengan responnya. Ya. Dan kita lebih menghargai terhadap daerah-daerah di sekitar kita. Iya, yang kayaknya yang biasa mungkin aja. Biasa saja. Yang selalu beberapa kali kita sebut sekarang seperti di daerah halaman belakang. Iya. Halaman belakang kayak belakang gitu. Kayak halaman penting, belakang jauh yang gitu. Jauh dari mana-mana. Nggak semua orang pernah ke Batu Jaya ya. Belum semua orang, jelas lebih sedikit orang lagi yang pernah ke Situs Buni. Situs Buni kalau kita datangin juga nggak ada yang istimewa. Di situ ada pabrik Cikarang Istindo, ada coal di situ. Itu kan kayak industrial zaman sekarang gitu. Masyarakatnya seperti menempati daerah pinggiran. Padahal kalau kita ngomong sejarah, sebaliknya dulu itu adalah daerah yang cukup strategis pada masanya gitu. Kenapa strategis? Karena posisinya di Muara Citarum, di Teluk Jakarta. Itu yang kita suka juga dari sejarah, makanya kita juga develop channel ini ya. Jadi kita mendapatkan sudut pandang yang unik ya, karena kehidupan di sekian abad yang lalu itu sama sekali berbeda dengan sekarang. Iya. Sama sekali berbeda. Justru itu membuktikan dan kadang-kadang semuanya berubah ya. Seperti bertolak belakang. Seperti bertolak belakang, betul. Kita kan metropoli kita sekarang Jakarta. Akses kita tol Jakarta Cikampek, Cipali dan sebagainya macamnya. Situs-situs yang kita kunjungi itu sangat di belakang semua akses ini gitu. Padahal dulunya itu adalah suatu pusat keramaian, bukan cuma keramaian lokal, keramaian internasional di situ. Dan kalau kita kadang-kadang terenyuh juga ya, lihat sekarang benar-benar nggak ada apa-apa di situ ya, kecuali peninggalannya gitu. Kegiatan ekonominya sudah sangat minim ya. Iya, sudah itu. Ya bukannya minim sih, masih sebagai lumbung padi masih. Artinya itu infrastruktur yang dulunya dibangun tuh nggak kerasa tuh masih berlanjut sampai sekarang. Hanya bedanya sekarang ini kan komoditi pertanian itu seperti bukan suatu pusat peradaban ya. Sekarang pusat peradabannya sudah bukan di pertanian lagi. Kalau zaman dulu kita kan jadi itu cerita apa yang asiknya ya, menceritakan, mencari info tentang membuat channel ini. Cuma sebenarnya kita pengen juga penikmat channel Jejak Jawa di IPA ini semoga bisa kebaca ya apa yang kita rasakan tadi. Nah, apakah kita itu sebenarnya di lingkungan kita aja ya? Apakah kita hanya ngomongin tentang Situs Batu Jaya, kemudian Citarum, kemudian Cibuaya, kemudian sejarah itu sebenarnya tidak cuma itu. Sejarah itu kan memang ada lapis-lapisnya. Ada lapis-lapisnya. Karena time frame tadi ya. Jadi artinya masih banyak yang saya mau sampaikan tuh, masih banyak lagi yang masih bisa kita gali dengan layer sejarah yang berbeda. Dengan layer sejarah artinya apa? Kita pernah ke Buni waktu itu kan, di situ ibu yang memilih museum yang dalam tanda kutip ya, yang menyimpan beberapa benda penting di sana itu kan menyampaikan ini ya, secara padahal dia tidak terorganisasi. Ini artinya ibu itu menyampaikan bukan pendapat ibu itu, tapi yang ibu dengar dari beberapa pengamat sejarah senior. Itu nggak main-main ya, itu pengamat sejarah senior yang sudah berkunjung di situ. Waktu itu kita lihat sendiri buku tamunya, tanda tangannya ada tuh. Memang ada tokoh-tokoh senior lah, pemerhati dan istilahnya yang memang spesialis di sejarah ya. Itu di situ kan ibu itu menyampaikan bahwa di sini nih ada zaman orang masih tinggal di pohon katanya gitu ya. Kemudian menetap bertani, ada zaman kerajaan ya Tarumanjaya waktu itu, terus ada lagi zaman era Islam. Nah artinya tuh masing-masing ini kaya gitu, kaya untuk bisa kita gali. Saat ini mungkin kita belum bisa ngomong tentang layer pada waktu Islam. Padahal coba kalau kita mau jalan-jalan lagi, cerita-cerita itu akan muncul lagi gitu. Secara tidak sengaja itu akan kita temukan lagi, akan muncul yang pasti tidak kalah menarik lah dari yang cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Itulah menurut saya itu Jejak Jawa di IPA ini kan kita nggak ngomongin tentang
satu layer lapis sejarah aja ya. Banyak. Kalau kita ngomongin yang tadi misalnya Borobudur, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu situsnya banyak banget. Kalau di Jawa Barat itu situs secara fisik tidak sebanyak yang di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Tapi apa ya, situs-situs penting yang bukan secara fisik dan itu sebenarnya banyak kok. Pasti banyak kok. Dan situs-situs yang ada itu tua sekali, sangat senior ya di Jawa Barat. Iya, senior. Kalau Tarumajaya kan lebih, yang mungkin di Jawa ya paling senior gitu kan. Ya terlepas dari ada Salakan Negara, ada Gunung Padang, ada ini, cuma kan yang satu bagian itu aja itu sudah termasuk yang tertua gitu. Kalau kita ngomongin bicara prasejarah lebih banyak lagi. Yang di Jawa Barat ini lebih banyak lagi lah. Kita ngopi dulu. Oke. By the way, ini di Kisto kita, Kisto Kopi. Iya. Tempat ngopi dengan kalau kita ngomong satu cangkir sejuta cerita.